Kisah legenda Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul yang sebenarnya sangat berbeda, namun oleh masyarakat umum sering dikira sama. Menurut penelitian ilmu antropologi dan kultur masyarakat Sunda dan Jawa, bahwasanya legenda Ratu Pantai Selatan ini berasal dari kepercayaan animistik prasejarah, yaitu dari masa Dewi Prahindu Buddha dan dari Samudra Selatan. Konon, katanya karena ombak Samudra Hindia yang sangat ganas, badai, dan terkadang tsunami telah membangunkan rasa hormat serta rasa takut kepada kekuatan alam, yaitu kekuatan di bawah Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, dianggap sebagai alam spiritual para dewa serta lelembut yang menghuni pantai selatan yang dipimpin oleh seorang ratu, yaitu sosok seorang dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Pantai Selatan. Nah, masyarakat umum menyebut dengan nama Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Bali. Sosok ini secara umum sering disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sebenarnya dia berdua sangatlah berbeda. Kanjeng Ratu Kidul adalah roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati. Dia berasal dari tingkat langit yang tinggi dan pernah turun di berbagai tempat di dunia dengan jati diri tokoh-tokoh suci setempat pada zaman yang berbeda-beda pula. Pada umumnya, dia menampakkan diri hanya untuk memberikan isyarat atau peringatan akan datangnya suatu kejadian-kejadian penting di dunia. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan dewi-dewi alam yang lainnya. Sedangkan Nyi Roro Kidul adalah merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Cerita-cerita yang terkait antara Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul bisa dikatakan berbeda fase tahapan kehidupan menurut mitologi Jawa. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras, yaitu di Samudra Hindia, dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunan di Surakarta dan di Jogja, dimulai dari keturunan Panembahan Senopati. Namun, kini ia dipandang sebagai ibu spiritual oleh para Suswan Surakarta maupun sultan-sultan di Jogja. Kedudukannya berhubungan dengan hutan Krewandahara, dalam pewayangan disebut alas Setra Gandamayit atau Dandang Magore Khayangan, atau tempat tinggal bersemayam beristananya Batari Durga Permoni Keraton Laut Selatan yang berpusat di Keraton Kasunanan Surakarta. Dalam keyakinan orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia bernama Nyi atau Nyai Roro Kidul. Nah, Nyai Roro Kidul ini menyukai warna hijau dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena itu, pengunjung pantai wisata di Pulau Selatan Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Dalam kepercayaan Jawa, tokoh ini dianggap bukanlah Ratu Laut Selatan yang sesungguhnya, melainkan identifikasi atau diidentikan dengan Nyi Roro Kidul, yaitu pembantu setia Kanjeng Ratu Kidul. Hal ini berdasarkan kepercayaan bahwa Ratu Kidul berusia jauh lebih tua dan menguasai Laut Selatan jauh lebih lama sebelum sejarah Kerajaan Pajajaran. Menurut pengalaman seorang spiritualis pada tahun 1998,
ia pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Saat itu, Ratu Kidul didampingi oleh Nyi Roro Kidul. Keduanya memang sama persis, tetapi Ratu Kidul kulitnya berwarna kuning langsat, sementara Nyi Roro Kidul agak coklat. Selain itu, Ratu Kidul mempunyai aura putih jernih dan gemerlap seperti berlian yang berwarna bulat mengelilingi seluruh tubuhnya. Sedangkan aura Nyi Roro Kidul berwarna putih susu seperti cahaya lampu putih, tipis putih mengikuti postur tubuhnya. Ia diberi penjelasan bahwa Nyi Roro Kidul adalah pateh atau kepala pengawalnya Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul adalah makhluk halus yang berjenis jin yang mengabdi dan berguru kepada Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul ditugaskan untuk mengontrol dan meredam angkara murka dari makhluk-makhluk gaib yang berjenis jin dan kekuatan gaib serta ilmu gaib yang berada di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Nah, keberadaan Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul di tengah masyarakat kerap dianggap sosok yang sangat sama. Apalagi keduanya sosok sama-sama disebut sebagai penguasa dan penjaga Laut Selatan Jawa. Tetapi, tahukah jika duanya ini memang berbeda? Ratu Laut Selatan adalah sebutan yang pada umumnya merujuk pada dua tokoh, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Tokoh ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan akan adanya penguasa Laut Selatan di Jawa, tepatnya di Samudra Hindia, terutama dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa. Orang Bali juga meyakini adanya kekuatan yang menguasai pantai selatan ini. Legenda yang dikenal dari kerajaan Sunda Pajajaran yang lebih tua dari legenda kerajaan Mataram Islam ini sudah ada sejak abad ke-16. Sedangkan cerita lain atau kisah lain, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, juga pernah mengatakan sejak zaman lampau pun, terutama sejak zaman Kesultanan Mataram Islam, ada sebuah tradisi yang mengatakan raja hanyalah bisa menjadi raja yang kuat atau pimpinan hanyalah bisa menjadi pimpinan yang kuat jika kalau beristrikan Ratu Pantai Selatan. Nah, untuk asal muasal legenda penguasa Laut Pantai Selatan ini tidak pernah atau tidak diketahui sejak kapan dimulainya. Tetapi legenda ini mulai populer di kalangan masyarakat sejak dinasti Mataram Islam, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Ada juga beberapa teori yang mengatakan bahwa Kanjeng atau Ni atau Mas Ratu Angin-Angin, di mana ia merupakan ratu dari seluruh makhluk halus yang berada di Pulau Jawa dan memiliki kerajaan di Laut Selatan. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Dewi Nawang Wulan atau Nawang Bulan, di mana pada zaman dahulu kala ada beberapa dewi-dewi yang turun dari kayangan untuk mandi di sebuah sungai. Di saat yang bersamaan, datanglah Joko Tarub atau Jaka Tarub yang berhasil mencuri salah satu selendang dari dewi tersebut. Dan dewi itulah yang dinamakan Dewi Nawang Wulan. Singkat cerita, selendang yang diambil oleh Joko Tarub ini membuat sang dewi tidak bisa pulang ke kayangan. Dan akhirnya mereka menikah. Ketika suatu hari ia menemukan selendangnya, kemudian ia memutuskan untuk kembali ke kayangan, tetapi ditolak karena sudah tidak suci lagi dan sudah berhubungan dengan manusia. Karena hal tersebut, ia merasa sedih dan memutuskan untuk melabuhkan diri ke pantai selatan. Nah, dari sanalah ia menjadi penguasa pantai selatan. Sedangkan jika disimak dengan teori lain, ada juga yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah Aurora, anak dari Ratu Bilqis yang menaklukkan Raja Sulaiman, di mana anaknya Aurora ini diasingkan di sebelah timur Pulau Al-Jawi.
dan menjadi ratu bagi lelembut yang ada di pulau tersebut. Dan semua penjelasan di atas belum bisa dipastikan keontetikanya karena belum ada bukti yang jelas mengenai asal-usul Ratu Pantai Selatan. Jadi, apa sebenarnya hubungan antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul? Nah, Nyi Roro Kidul merupakan putri dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Nama aslinya adalah Sang Ratu Putri Kandita. Putri Kandita ini mempunyai wajah yang cantik jelita dan mewarisi sifat Sri Baduga Maharaja, bahkan direncanakan untuk menduduki tahta kerajaan Sunda. Tetapi karena sihir ibu tirinya yang jahat dan cemburu mengakibatkan Kanjeng Ratu Kidul terkena penyakit kulit. Dirinya diusir dari kerajaan karena menderita penyakit akibat diguna-guna oleh penyihir yang membuat malu seluruh anggota keluarga. Putri raja tersebut akhirnya diasingkan ke hutan karena selain tidak disukai di kalangan istana, ia memiliki penyakit kulit yang sangat aneh. Walaupun seorang putri raja, namun penyakit kulit seperti ini menjadi amis dan berbau busuk. Nah, di sisi lain, ibunya atau permaisuri raja tersebut, yaitu Dewi Mutiara, ingin sekali jika anak laki-lakinya yang menjadi raja. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, ia pun pernah mengusir Kadita dan tentunya ditentang oleh sang raja. Cara lain yang dilakukan oleh Dewi Mutiara adalah memanggil paranormal untuk mengutik putri raja tersebut atau Putri Kandita. Keberadaan Nyi Roro Kidul memiliki berbagai versi. Pertama, versi yang paling terkenal menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan satu putri Sunda. Dia disebut sebagai anak dari Prabu Siliwangi keempat yang bernama Putri Kadita. Jadi, sudah jelas dengan begitu Nyi Roro Kidul berasal dari kerajaan Sunda. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul diyakini sebagai keturunan dari para dewa. Kemudian Nyi Roro Kidul diyakini sebagai ratu dari para lelembut yang mendiami pantai selatan Jawa. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa pantai selatan Jawa. Pantai Parangkusumo terletak di antara Pantai Parangtritis. Pantai ini dipercaya sebagai gerbang masuk kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Kami sendiri percaya bahwa sebenarnya Samudra Selatan dibagi teritorialnya menjadi masing-masing. Untuk wilayah barat pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul yang dipegang oleh Dewi Kandita, anak dari salah satu Prabu Siliwangi. Sedangkan wilayah Jawa Tengah Selatan dikuasai oleh Kanjeng Ibu Ratu Kidul yang masa ini dipegang oleh Raden Ayu Retno Dumilah. Terlepas dari kepercayaan masyarakat setempat, salah satu faktor yang membuat pantai selatan berbahaya adalah karena keberadaan rip currents alias arus pecah atau arus balik yang sangat berbahaya serta mematikan. Arus ini membuat seseorang bisa hanyut hingga berhari-hari. Nah, secara logika atau dengan cara pandang biasa, menggunakan baju berwarna hijau saat berenang di laut pantai selatan akan menyatukan dengan warna air laut, sehingga akan lebih sulit dicari dibanding dengan menggunakan kostum yang berwarna cerah seperti jingga atau merah muda. Nah, sebenarnya inilah logikanya kenapa berenang di laut pantai selatan tidak boleh memakai warna hijau.